Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa belajar matematika kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran. Apa itu lingkaran? Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar roda, kemudian gambar komedi putar, kemudian gambar CD, dan juga ada gambar cincin. Ini adalah contoh-contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang kurva tertutup ini adalah lingkaran, tapi kalau kurvanya terbuka ini bukan lingkaran. Jadi di sininya ada yang kosong, artinya terbuka. Ini bukan lingkaran. Kemudian ada satu titik di tengah dan ditarik garis ke ujungnya. Ini disebutnya lingkaran kalau jaraknya semua sama. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3, R sama dengan R4. Tapi kalau jaraknya berbeda itu bukan lingkaran. Nah, dari sini kita bisa simpulkan lingkaran merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang tempat kedudukan titik-titiknya berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Jarak samanya disebut jari-jari, titiknya disebut dengan pusat lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, titik O ini disebut dengan pusat lingkaran. Kemudian kita tarik garis. Ada garis OA, kemudian garis OB, dan garis OD. Semua jaraknya sama, OA, OB, OD ini disebutnya dengan jari-jari. Kemudian kita tarik garis dari A ke D dan dari B ke C. Kemudian dari A ke B ini disebutnya dengan tali busur. Terus AB juga disebut dengan diameter. Jadi kalau tali busur yang melalui titik pusat lingkaran itu disebutnya diameter. Kemudian kita tarik garis dari O ke E, ini disebutnya apotema atau jarak terdekat antara titik pusat dengan tali busur. Nah, daerah yang merah ini disebutnya dengan tembereng. Kemudian kalau yang biru ini disebutnya juring. Kemudian garis yang melengkungnya, garis lengkung AC, garis lengkung BFC, garis lengkung AD, dan garis lengkung BD ini disebutnya busur lingkaran. Jadi busur lingkaran itu adalah garis yang melengkungnya. Keliling lingkaran. Kita akan membuktikan rumus keliling lingkaran. Ibu menggunakan uang logam pecahan 1000, 500, 200, dan 100. Nah, caranya kita hitung keliling lingkaran uang Rp1.000. Caranya kita kelilingi uang Rp1.000 ini dengan benang. Kemudian benangnya kita ukur berapa panjangnya. Ini menjadi keliling uang Rp1.000. Kita ukur panjang benangnya. Dan didapatkan panjang benangnya adalah 75,5. Jadi dia ada di antara garis kelima dan keenam, maka kelilingnya menjadi 75,5. Kemudian kita ukur diameternya. Dan didapatkan panjang diameternya adalah 2,4. Kemudian kita ukur keliling uang logam 500 menggunakan benang lagi ya. Dan sekarang kita ukur panjang benangnya. Dan didapatkan panjang benangnya yaitu 8,5 cm. Pas ya di garis kelima, jadi kelilingnya 8,5. Kita hitung panjang diameternya dan didapatkan
diameternya yaitu 2,7 cm. Kemudian kita lakukan juga untuk uang 200. Kita ukur kelilingnya, kemudian kita ukur panjang benangnya, dan didapatkan di antara 8 dan 9 berarti 7,85 cm, dan panjang diameternya 2,5 cm. Yang terakhir yaitu uang logam Rp100. Kita ukur kelilingnya. Kelilingnya yaitu 7,2 cm. Dan kita ukur juga diameternya. Diameternya yaitu 2,3. Kemudian kita simpan di dalam tabel berikut ini. Uang logam lingkaran 1000, diameternya 2,4, kelilingnya 7,55 cm. Kita bagi keliling dibagi diameter, didapatkan 3,146. Untuk uang logam 500, keliling dibagi diameternya jadi 3,148. Yang 200, uang logam 200, keliling dibagi diameternya 3,14. Uang logam 100, 7,2 dibagi 2,3 jadi 3,13. Nah, dari percobaan ini kita dapat ketahui bahwa rata-rata hasil keliling dibagi diameter itu mendekati 3,14 atau kalau dibentuk pecahan 22/7. Nah, nilai 3,14 atau 22/7 ini disebut konstanta atau V. Sebenarnya V itu termasuk bilangan irasional. Jadi kalau dia bentuk desimal juga harusnya di belakang komanya itu banyak, tidak terhingga. Tapi untuk memudahkan perhitungan kita bulatkan menjadi 3,14 dan pecahannya menjadi 22/7. Ini diambil nilai yang paling mendekati. Karena keliling dibagi diameter sama dengan V, maka didapatkan keliling sama dengan V kali D. Dan karena panjang diameternya adalah 2 kali jari-jari, jadi diameter sama dengan 2R, maka keliling sama dengan 2VR. Jadi rumus keliling lingkaran yaitu V kali diameter atau keliling sama dengan 2 kali V kali R. R-nya jari-jari. Luas lingkaran. Untuk membuktikan luas lingkaran, kita akan membagi lingkaran. Yang pertama kita bagi 4. Kemudian salah satunya kita bagi 2. Dan kita susun menjadi seperti persegi panjang. Kemudian kita bagi 8 dan kita susun lagi. Lebih menyerupai lagi ke persegi panjang ya. Sekarang kita dibaginya lebih kecil lagi. Tadi dibagi 4, 8, sekarang kita bagi 16. Dan salah satunya kita bagi 2 untuk disimpan di ujung-ujungnya. Dan kita susun lagi, ternyata kalau dibaginya semakin kecil dia semakin mendekati bentuk persegi panjang. Dengan lebarnya R dan panjangnya yaitu setengah dari keliling lingkaran, setengah kali 2 VR atau sama dengan V kali R. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa luas lingkaran itu hampir mendekati luas persegi panjang dan diperoleh luas lingkaran sama dengan VR kali R sama dengan V kali R pangkat 2. Karena dia dianggap mendekati persegi panjang, rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, panjangnya VR, lebarnya R, jadi VR kali R sama dengan VR pangkat 2. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal pertama, panjang jari-jari sebuah roda 28 cm. Tentukan berapa panjang lintasan roda itu jika menggelinding sebanyak 400 kali. Pembahasannya,
Diketahui jari-jarinya 28 cm dan berputar sebanyak 400 kali. Kita hitung dulu kelilingnya. Jadi keliling rodanya 2 VR, 2 kali 22 per 7 kali 28. 28 dibagi 74 kali 22 88, jadi 2 kali 88 sama dengan 176 cm. Sekarang kita hitung panjang lintasannya, sama dengan 400 kali 176 sama dengan 70.400 cm, 704 meter. Jadi dirubah ke meter itu menjadi 704 meter. Contoh soal kedua. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Nah, pembahasannya. Dari gambar kita ketahui bahwa luas lingkaran kecil yang diarsir sama dengan luas lingkaran kecil yang tidak diarsir. Berarti luas lingkaran yang diarsir ini kita bisa pindahkan ke yang tidak diarsir, sehingga luas lingkaran yang diarsirnya itu sama dengan luas setengah lingkaran. Sama dengan sama dengan setengah VR pangkat 2 setengah kali 22 per 7 kali 21 kali 21, karena 42 ini diameter. Diameter itu 2 kali jari-jari, berarti kalau satu jari-jarinya 21. Kita sederhanakan, 21 dibagi 7 itu 3, 3 kali 21 63. Jadi setengah kali 22 kali 63, dan didapatkan setengah kali 22 11 kali 63, jadi 693 cm persegi. Luas yang diarsirnya yaitu 693 cm persegi. Mungkin nah sekarang Ibu akan memberikan latihan soal. Ada 3 soal. Yang pertama, sebuah roda berputar sebanyak 500 kali dan menempuh jarak 628 meter. Tentukan keliling rodanya dan jari-jari rodanya. Jadi ini mah dibalik ya, yang diketahui panjang lintasannya, yang diketahui kelilingnya. Kalau 500 kali 628 meter, berarti kalau 1 kali itu berapa? Berapa meter? Kalau jawabannya nanti desimal, berarti rubah saja ke sentimeter. Nah, kalau sudah ketemu kelilingnya, baru cari jari-jarinya. Menggunakan rumus keliling sama dengan 2 VR. Kemudian soal latihan kedua. Ada kolam bentuknya lingkaran, jari-jarinya 40. Kemudian di sekelilingnya akan dibuat jalan dengan lebar 5 meter. Jadi nanti jalannya juga berbentuk, jadi ada kolam berbentuk lingkaran. Terus jalannya itu di sekeliling lingkaran. Berarti nanti juga akan membentuk lingkaran lagi. Tentukan biaya untuk membuat jalannya. Hitung yang ketiga, hitunglah luas daerah yang diarsir berikut ini. Nah, itu saja latihan soalnya. Jadi ada 3 soal. Silakan kalian kerjakan di bukunya masing-masing. Soalnya tidak usah ditulis. Kemudian kumpulkan ke Google Classroom. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.